Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Akhuna Channel. Masih bersama saya Aang Khunaifi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang gramatika bahasa Arab atau disebut juga dengan nahwu. Nah, nahwu sendiri itu seperti grammar kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita ingin belajar bahasa Arab, kita butuh belajar ilmu nahwu. Nah, nahwu itu banyak sekali kitab yang membahas tentang nahwu. Di antaranya ada Jurumiyah, ada Imriti, ada Alfiyah, ataupun Nahwu Wadih. Nah, pada video ini kita akan belajar bersama yang saya ambilkan dari kitab Nahwu Wadih untuk Madrasah Ibtidaiyah Juz 1. Kemudian dari seluruh kitab nahwu pasti bab yang pertama itu adalah membahas tentang apa? Tentang al-kalam atau disebut juga dengan jumlah mufidah. Jumlah mufidah atau kalam. Kalam atau jumlah mufidah. Oke, bismillah. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah al-amsilah. Al-amsilah adalah jamak dari misal. Misalun, misalani, amsilatun, beberapa contoh. Di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama adalah akala Muhammadun. Muhammad makan. Al-kitabu alal yadi. Kitab itu di atas tangan. Kitab itu di atas tangan. Yang ketiga, li qalamun wa daftarun. Li qalamun wa daftarun. Saya mempunyai pena dan juga buku. Sekarang kita perhatikan contoh 3 ini. Yang pertama, Muhammad makan. Kalau seandainya saya potong di sini, makan, makan, kita kan nggak paham siapa yang makan, kan gitu. Atau kita potong di sini, Muhammad. Muhammad kenapa? Muhammad lagi apa? Tapi kalau kita sambung akala Muhammadun, Muhammad makan. Oh, Muhammad makan. Berarti yang makan siapa? Muhammad. Muhammad lagi ngapain? Lagi makan. Selanjutnya al-kitabu alal yadi. Ini juga sama. Al-kitabu, kitab itu. Kitab itu. Kenapa? Ada apa? Bagaimana? Di mana? Kan nggak jelas. Kalau kita sambung al-kitabu alal yadi. Oh, kitab itu di atas tangan. Berarti jelas, di atas tangan ada kitab. Kitabnya di atas tangan. Yang ketiga, li qalamun wa daftarun. Kalau kita potong, li saya memiliki, saya mempunyai. Mempunyai apa? Kan belum jelas. Maka kita sambung li qalamun. Saya mempunyai pena. Tambah lagi dan daftarun, dan mempunyai buku. Jadi yang pertama ini dari 2 kata ya, akala dan Muhammad, 1, 2. Yang kedua dari 3 kata, kitab, ala, dan yad. Yang ketiga dari 4, li, qalamun, wa, ini sendiri, daftarun, 4. 2 kata, 3 kata, 4 kata. Berarti tidak mungkin kalam atau jumlah mufidah terdiri dari hanya 1 kata. Gak mungkin. Berarti minimal berapa kata? Minimal 2 kata. Oke. Sekarang kita membahas tentang apa? Tentang kaidah atau rumus. Sini diterangkan at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. Yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Itu lanjutannya. Simpelnya adalah tarkib itu susunan yang memberikan faedah, memberikan pemahaman yang sempurna, maka disebut jumlah mufidah atau kalam. Berarti kalau nggak jelas, nggak sempurna, berarti bukan kalam. Bagaimana kalau begini? Kan Muhammad makan. Makan apa? Makan sama siapa? Makan di mana? Kapan? Kan nggak jelas. Lah, cukup jelas karena Muhammad makan. Muhammad ngapain? Lagi makan.
Yang makan siapa? Muhammad. Masalah dia di mana, sama siapa, makan apa, kapan, itu bukan urusan kita. Nah, yang penting bisa digunakan untuk muhadasah, untuk tanya jawab. Itu minimal. Terus kita juga paham dengan jelas. Oh, lagi makan loh. Oh, yang makan Muhammad. Ini juga sama. Berarti kalam itu minimal terdiri dari berapa? Dari 2 kata. Min kalimatain, 2 kata. Atau aksar atau lebih. Jadi 2 kata minimal, 3 pada seterusnya. Yang ketiga, yakfi lit takhotubi atau yakfi lil muhadasah. Cukup untuk digunakan dengan muhadasah, untuk tanya jawab. Bagaimana? Kira-kira paham? Atau masih bingung? Nah, sekarang coba kita tes. Ada kalimat koma yakumu kum. Koma yakumu kum. Kum ini artinya berdirilah. Anta kum, berdirilah, bangunlah. Kita lihat ini berapa kata? Hanya 1 kata, kum. Tapi kalau kita mendengar ada orang bilang kum, kita paham apa tidak? Kita paham. Kita disuruh apa? Disuruh berdiri, disuruh bangun. Pertanyaannya, apakah kum termasuk kalam atau tidak? Tadi dia dari 1 kata. Tadi kan dari 2 kata minimal. Berarti nggak termasuk. Tapi kita paham kok. Kita ngerti kok. Kita disuruh berdiri, disuruh bangun. Maka jawaban yang benar adalah kum ini termasuk kalam. Kenapa? Karena sudah yufidu faidatan tamatan, memberi pemahaman yang jelas. Pemahamannya apa? Kita atau saya yang diomongi ini disuruh berdiri, disuruh bangun. Maka aslinya di sini ada kata-kata kum anta. Cuman antanya ini tidak ditulis. Seperti halnya kana yakunu kun. Kita sering dengar apa? Kun anta tazdad jamalala. Jadi kum anta mestinya 2 kata. Cuman biar lebih ringkas, lebih simpel, antanya dibuang sehingga hanya ditulis kum. Jadi kelihatan 1 kata, aslinya 2 kata. Berarti kum termasuk kalam. Oke, saya ulang dari awal ya. Jadi kalam atau jumlah mufidah adalah susunan tarkib yang memberikan faedah, memberikan pemahaman yang jelas, yang sempurna. Terus minimal terdiri dari 2 kata, lebih malah bagus. Atau dia bisa atau cukup digunakan untuk takhotub, untuk muhadasah, untuk khiwar, untuk tanya jawab. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Kalau tidak atau kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat dan dapat membantu. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.